Selamat datang pada video Control Structures dari Python. Pada video ini kita akan membahas tentang struktur kontrol yang digunakan dalam Python untuk mengontrol alur eksekusi dari program. Kita akan mulai dengan conditional statement yang memungkinkan kita bisa membuat keputusan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Ada tiga. Yang pertama adalah if statement. If statement digunakan untuk menjalankan blok kode jika kondisi benar. Misalnya jika kita ingin menjalankan kode hanya jika suhu melebihi 30 derajat Celcius, maka kita bisa menggunakan kode sebagai berikut. If suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius, misalkan kita melakukan print panas gitu ya. Kita misalkan assign suhunya sama dengan 20. Nah, setelah di running tidak muncul apa-apa karena suhu di sini kita deklarasikan sebagai 20 dan 20 lebih kecil dari 30, bukan lebih besar, maka printnya tidak berjalan. Kemudian yang kedua adalah if else statement. If else statement sintaksnya seperti ini, if kondisi, kemudian kalau misalkan kondisinya salah, kita bisa menambahkan sintaks else. If else statement ini digunakan untuk menjalankan blok kode jika kondisinya benar dan menjalankan blok kode lain jika kondisinya salah. Misalnya else print cuaca nyaman. Maka kalau misalkan suhunya 20, maka kita akan ngeprint yaitu cuaca nyaman. Sedangkan kalau kita ganti, misalkan suhunya di atas 30, maka yang diprint adalah panas. Yang terakhir adalah if else statement. Ini digunakan ketika kita memiliki beberapa kondisi yang berbeda dan ketika kita ingin menjalankan beberapa blok kode yang sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Misalnya saja kita ingin menampilkan kondisi lain ya pada kasus suhu berikut. Misalnya saja kita buat ada 3 kondisi, ini dingin, kalau di atas 30 panas, kalau di selain itu berarti cuacanya nyaman. Berarti kalau kita punya suhu yaitu dia 5 derajat Celcius, maka akan di print dingin. Elif ini juga bisa digunakan untuk lebih dari sekali. Misalnya ini kita modif dikit, jadi kalau misalkan suhunya di antara 30 sampai 70, maka kita bisa print panas. Tapi kalau misalkan di atas 70 derajat Celcius, kita bisa print yaitu sangat panas. Misalnya saja di sini kita buat 80, maka dia akan melakukan perintah blok kode yang sangat panas. Sedangkan kalau misalkan kita buat 40, di mana 40 ada di range 30 sampai 70, maka yang di print adalah panas. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur pengulangan yang memungkinkan kita untuk mengulang blok kode secara berulang. Pada Python biasanya digunakan ada 2 tipe, yaitu for loop dan juga while loop. For loop digunakan untuk mengulang blok kode dengan jumlah iterasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita bisa menggunakan for loop seperti ini. Kita coba dulu. Atau mungkin kita juga bisa melakukan sintaks lainnya. Sintaks lainnya kita bisa menggunakan for i in range 5 print i. Nah ini misalkan kita mau looping 5 kali. Seperti ini juga bisa. Selanjutnya yang kedua adalah while loop. While loop ini digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi bernilai benar. Misalnya kita mau menghitung mundur dari 4 hingga 1. Jadi kalau seperti ini kita punya nilai i sama dengan 5. Selama i-nya masih lebih besar dari 0, kita akan melakukan print, menampilkan nilai i-nya sekarang, kemudian kita kurangi 1. Dan ini akan bisa memungkinkan kita menghitung mundur dari angka 5 sampai 1. Seperti itu. Kemudian apabila kita punya contoh lain, misalkan kita punya nilai A yaitu adalah 2, ketika A-nya kurang dari 5, kita bisa ngeprint halo, kemudian kita tambahkan nilai A-nya sebanyak 1. Dan jika kita jalankan kode berikut, kita bisa ngeprint nilai A-nya sebanyak 3 kali. Karena yang pertama dia 2, ditambah 1 jadi 3, kemudian ditambah 1 jadi 4. Nah ketika ditambah 1 lagi nilainya 5 sudah tidak lebih kecil dari 5, sehingga print halonya dihentikan. Seperti itu. Kita juga punya kode untuk control statement. Control statement ini memungkinkan kita untuk mengubah alur eksekusi program, khususnya ketika kita melakukan looping seperti itu.
Misalnya saja kita mau melakukan break ataupun continue. Nah, biasanya kita kombinasikan juga dengan if else yang tadi sudah dipelajari. Misalkan kita sedang looping dari elemen pada sebuah sekuen, kemudian pada kondisi tertentu, misalkan kita rasa sudah dibutuhkan proses penghentian kode, walaupun belum semua for loopnya dilakukan, kita bisa menggunakan kode berikut. Atau jika kondisi tertentu ini dicapai, kita justru malah ingin melewati kondisi tersebut. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, misalkan kita punya elemen 1, 2, 3, 4. Nah, untuk setiap elemennya kita akan coba melakukan print. Ketika elemennya sama dengan 2, kita akan break. Jadi, kalau sebelumnya misalkan kita belum melakukan break gitu ya. Ketika belum melakukan break, dia akan ngeprint 1 sampai 4. Tapi ketika kita melakukan break, jika elemennya sudah sama dengan 2, dia hanya akan ngeprint 1. Karena ketika printnya sama dengan 2, dia langsung ngebreak dan tidak menjalankan print yang ada di bawahnya. Namun berbeda cerita jika kita pindahkan printnya ke sebelum if else, jadi dia akan ngeprint dulu sebelum dia ngebreak, berarti angka 2-nya ikut ke print. Itu tinggal masalah urutan dari kodenya aja. Tapi konsep utamanya adalah break ini adalah menghentikan loopingnya, menghentikan kodenya ketika kondisi tertentu dicapai. Dalam hal ini adalah elemennya sama dengan 2. Selanjutnya adalah continue. Jika kita lihat ada elemen sama dengan 2, kita tidak ingin melakukan print yang ini, tapi kita ingin continue ke looping selanjutnya. Jadi ketika kita running, angka 2-nya tidak akan muncul. Namun apabila kita menghilangkan baris berikut, akan terprint seperti biasa 1, 2, 3, 4. Itulah penjelasan singkat tentang struktur kontrol, pernyataan kondisional, pengulangan, dan juga control statement yang bisa memberikan kita kemampuan untuk mengontrol alur eksekusi program dengan lebih fleksibel dan lebih baik lagi.